نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله من لا نبي بعده اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أيها الإخوة أوصيكم ونفسي بتقوى الله واعلموا أن الله مع المتقين اتقوا الله إن للمتقين مفازا قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Tarik nafas, hembuskan perlahan, kemudian rasakan betapa nikmat yang Allah berikan kepada kita. Di antaranya kita saat ini adalah laki-laki beriman, mengerjakan puasa, mengerjakan sholat, dan betapa kecil permasalahan hidup yang sekarang kita hadapi dibandingkan semua nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Sidang jamaah Jumat rahimakumullah, perintah puasa Ramadan Allah perintahkan kepada orang beriman setelah Muhammad sallallahu alaihi wasallam 15 tahun menjadi nabi. Jadi perintah ini barulah Allah perintahkan di tahun kedua hijrah. Dan perintah ini adalah perintah yang berat. Bayangkan saja, bila saja kita sampai dengan saat ini tidak pernah tahu tentang satu ibadah bernama puasa, tidak tahu tentang tata cara dan kaifiatnya, seumur hidup kita tidak pernah tahu tentang ibadah ini. Lalu kemudian ujug-ujug kepada kita diperintahkan untuk melaksanakannya. Hei, kamu tidak boleh makan, tidak boleh minum, tidak boleh melakukan hubungan seks selama sesiang hari, dari pagi jam 4:30 sampai jam 6 sore. Kira-kira mungkin nggak bagi kita untuk melaksanakan perintah itu? Sementara setiap hari kita makan, kita minum di siang hari. Tiba-tiba ujug-ujug diperintahkan kepada kita nggak boleh makan, nggak boleh minum, nggak boleh seks. Dari kapan? Dari jam 4:30 pagi sampai dengan jam 6 sore. Berapa hari? 1 hari? 30 hari. Tentu itu akan sangat sulit bagi orang yang baru pertama kali mengenal syariat puasa. Jangankan puasa, Pak, sholat 5 waktu aja setiap hari itu bagi sebagian orang mustahil dilakukan. Jadi kalau bagi anak muda sholat 5 kali sehari, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, kalau 1 hari atau sesekali itu mungkin. Tapi kalau setiap hari, berhari-hari, berpekan-pekan, bertahun, berpuluh tahun dikerjakan senantiasa, perintah itu terasa nggak mungkin bisa dilakukan. Kan ada banyak anak muda yang apabila datang waktu sholat zuhur, maka sholat zuhur itu bagi dia ya sholat oke, tak sholat pun oke. Begitu datang waktu asar, sholat asar oke, tak sholat asar pun tak mengapa. Jadi ibadah puasa kita itu bisa kita lakukan diantaranya karena apa? Karena kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Jadi ini puasa bukan perkara baru, sudah Allah perintahkan kepada orang-orang sebelum kalian. Jadi ini mungkin untuk dilakukan. Lalu kalau bagi kita ibadah puasa ini kita rasakan gampang, mudah, oke, saya akan lakukan. Ketika sampai umur kita di usia 9 atau 8 tahun, kemudian datang perintah itu kepada kita, lalu kita katakan oke, saya akan melakukannya. Kenapa kita bisa oke? Itu karena nenek, kakek kita, ayah, bunda kita, paman, dan encing kita itu mengerjakannya. Oleh karena itulah kemudian kita menganggapnya gampang ibadah ini.
Dan apabila sekarang kita senantiasa melaksanakan salat 5 waktu, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, setiap hari, selama berpekan-pekan, berbulan-bulan, bertahun-tahun, berpuluh tahun kita lakukan. Lantaran apa kita bisa melakukan? Karena engkong nenek kita, bapak emak kita, mamang kita ngerjainnya. Jadi mereka mencontohkan kepada kita, nih lo lihat gua, betapa mungkin ibadah ini dilakukan setiap hari 5 kali. Tuh lo lihat, gua kerjain berbelas tahun, berpuluh tahun. Oleh karena itu, setiap kali kita berpuasa ada pahala buat kakek nenek kita. Setiap kali kita salat itu ada pahala buat emak bapak kita, mamang dan encik kita. Karena mereka lah kita bisa mengerjakannya. Karena kita melihat mereka lalu kita mengatakan, oke, saya akan mengerjakannya. Dan itu mungkin dilakukan karena mereka pun melakukannya. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kemudian ibadah puasa orang sering mengatakan adalah untuk merasakan penderitaan orang miskin. Meskipun pernyataan ini belum tentu tepat dalam segala tempat. Karena apa? Karena kalau dikatakan orang berpuasa untuk merasakan penderitaan orang miskin, bukankah orang miskin yang beriman pun berpuasa? Sehingga apabila orang kaya berpuasa untuk merasakan penderitaan orang miskin, lalu orang miskin yang berpuasa, dia mau merasakan penderitaan siapa? Lagi pula orang miskin yang kelaparan itu berbeda sekali dengan orang yang berpuasa kemudian lapar. Orang kaya berpuasa, lapar dia, akan tetapi dia sudah tahu kapan akan dia makan. Maghrib dia akan makan. Bahkan sejak subuh kita sudah tahu makan apa di waktu maghrib itu. Sudah terbayang gorengan, kol, es buah. Akan tetapi bagi mereka yang miskin dalam kelaparannya, mereka tak tahu kapan akan makan, tak tahu akan makan apa. Kadang makan enak, kadang tak enak, kadang cepat, kadang lambat, kadang makan busuk basi dia makan pulang. Di antara yang dilatih dari puasa itu adalah kendali diri, latihan untuk memastikan bahwa nafsu dan keinginan kita berada dalam kontrol kita sepenuhnya. Siang yang panas ini, panas kita, haus kita, apa yang diinginkan oleh nafsu begitu pulang. Apalagi kalau kita buka kulkas, di bagian atas itu ada sisa sop buah, di mangkok berwarna bening, sirup berwarna merah, 7 macam buah, embun di sekitarnya. Apa yang akan kita lakukan? Tidak, saya harus tahan keinginan ini, saya harus kontrol nafsu saya. Diharapkan setelah berpuasa itu nanti orang menjadi orang yang sangat dapat mengendalikan keinginan dan hawa nafsunya. Itu diantara yang dilatih. Oleh karena itu aneh apabila ada orang puasa dia dari subuh, zuhur, asar, 3:30, jam 4, 4:30, jam 5, 5:30, jam 6 kurang 15. Dia berpuasa sampai dengan waktu maghrib dia berpuasa. Begitu di waktu maghrib dia dihadapkan kepada sejumlah pilihan, misalnya berbuka puasa wajib, berbuka puasa bersama sunnah, berbuka puasa di kafe mubah, salat maghrib wajib, salat maghrib berjamaah bagi laki-laki wajib. Kira-kira orang yang sejak subuh sampai dengan maghrib terlatih untuk mengontrol keinginan, terlatih untuk mengendalikan hawa nafsunya, begitu di waktu maghrib dia dihadapkan kepada sejumlah pilihan antara yang wajib, sunnah, mubah, wajib-wajib. Buka puasa wajib, buka puasa bersama sunnah, buka puasa bersama di kafe mubah, salat maghrib wajib, salat maghrib berjamaah wajib. Seharusnya kalau dia memiliki kontrol terhadap nafsu yang bagus, dia akan dengan tepat dapat memilih mana yang benar seharusnya dia lakukan. Oleh karena itu aneh apabila
di waktu maghrib dia berbuka puasa bersama di kafe, kemudian dia tinggalkan sholat maghrib berjamaah. Bahkan ada sebagiannya dia tinggalkan sholatnya sekalian. Aneh sekali apabila ada orang dari subuh sampai dengan maghrib dia latih untuk mengontrol nafsu, untuk mengendalikan keinginan. Begitu datang waktu isya, yang diinginkan oleh nafsunya adalah selonjoran, rebahan, pegang HP, nonton TV, makan makanan ringan, minum kopi, ngerokok. Bagi dia yang berada dalam keadaan kendali penuh terhadap nafsunya, dia katakan, dia yang harus saya lakukan adalah berangkat ke masjid, sholat isya dan berjamaah sholat tarawih. Itu adalah oleh-oleh atau hasil dari latihan pengendalian terhadap nafsu dari subuh sampai dengan maghrib. Oleh karena itu, janganlah pula kita hendak melihat hasil puasa nanti setelah Idul Fitri. Saya mau melihat hasil upaya saya melaksanakan ibadah selama sebulan. Setiap harinya merupakan kegagalan. Nggak usah lihat sampai 1 bulan. Kemudian, di antara yang berat dalam pelaksanaan ibadah puasa bagi kita yang sudah beriman, yang sudah puasa ini, yang sudah sholat ini, yang kita patut sekali mensyukuri nikmat Allah itu kepada kita, adalah pengendalian terhadap lidah, gosip, ghibah, fitnah. Sementara ini kita menganggap yang lebih rentan terhadap penyebaran fitnah, gosip, yang menjadi pemantik isu gosip, ghibah itu, kita akan cenderung mengatakan perempuan yang lebih mudah termakan, mengkonsumsi, dan memantik gosip. Akan tetapi hal tersebut jika kita perbandingkan dengan beberapa riwayat, justru yang lebih rentan terhadap gosip, terhadap ghibah dan fitnah itu adalah kaum laki-laki. Kalau kita baca sabab nuzul surah An-Nur, terjadi fitnah kepada baginda Nabi dan keluarganya, istri baginda, ibu kita Aisyah alaihissalam, Aisyah radhiyallahu anha. Di tahun ke-5 Hijrah terjadilah fitnah kepada Aisyah dan Sofwan. Orang menuduh telah terjadi di antara mereka. Ini terjadi tuduhan ini di bulan Sya'ban. Kemudian berlanjut fitnah ini sampai dengan masuk bulan Ramadan. Siapa yang menjadi pemantik fitnah ini? Abdullah bin Ubay, yang laki-laki. Siapa yang termakan isu ini? Kemudian ikut menyebarkan isunya. Mistah, seorang sahabat laki-laki, saudara dari Abu Bakar. Dia adalah alumnus perang Badar, veteran perang Badar. Kemudian ada Hasan bin Sabit, sahabat dekat Rasulullah, penyairnya Rasul, masuk Islam di usia 60 dan Islam dalam 60 tahun. Usia wafatnya 120 tahun. Dia termasuk sahabat yang terkena haddul qazfi, dicambuk 80 kali. Karena apa? Karena ikut termakan fitnah, tuduhan terhadap Aisyah dan Sofwan. Jadi yang lebih rentan terhadap isu fitnah, ghibah, baik sebagai pengkonsumsi, pemantik, pentransmisi fitnah itu laki-laki. Kalau kita disuruh menyebutkan nama-nama buzzer di negeri ini, mereka yang dari berbagai kepentingan politik, yang hari-hari mereka melempar isu yang belum tentu benar, dia sebar sana kemari fitnah. Coba sebutkan namanya 10. Berapa laki-lakinya? Bisa jadi 10 itu laki-laki semua. Karena memang laki-laki yang lebih rentan terhadap fitnah. Oleh karena itu, Nabi berpesan, "Man lam yada' qaula zur wal 'amal bih, falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu." Siapa orang yang tidak bisa meninggalkan perkataan dusta dan beramal di atas kedustaan itu, maka tidak ada hajat bagi Allah, bagi dia yang telah meninggalkan lapar dan meninggalkan makan dan meninggalkan minum. Di salah satu hadis Bukhari
Nabi pernah bertanya kepada para sahabat. Qala, atadruna mal muflis? Apakah kalian tahu siapa orang yang bangkrut? Qalu, sahabat menjawab, al muflisu fina man la dirham lahu wala mata'. Orang yang bangkrut dalam pemahaman kami adalah orang yang tidak memiliki uang dan tidak memiliki harta. Itu disebut bangkrut. Sama lah dengan pengertian bangkrut di benak-benak kita saat ini. Qala, kemudian Nabi katakan, innal muflisa min ummati man ya'ti yawmal qiyamah bi salatin wa siyamin wa zakatin wa ya'ti qad sadama hadha wa qadafa hadha wa akala mal hadha wa daraba hadha wa sabaqa dama hadha fa yu'ta hadha min hasanatihi wa hadha min hasanatihi fa in faniyat hasanatuhu qabla an yuqdama alayhi ukhidha min khatayahum faturiha alayhi summa turiha fin nar. Jadi yang bangkrut dalam pemahaman agama kita adalah orang yang nanti di akhirat datang membawa pahala sholat, kita sholat, membawa pahala puasa, kita berpuasa, membawa pahala puasa, membawa pahala sholat, juga membawa pahala zakat, kita nanti berzakat. Ya'ti yaumal qiyamah bi salatin wa siyamin wa zakatin. Akan tetapi selain daripada itu dia juga datang wa ya'ti qad syatama haja. Dia datang juga dengan membawa dosa, pernah mengenyek, membuli orang ini. Orang yang pernah dibuli olehnya dihadirkan di hadapannya. Wa qadhafa haja, dan dia pernah memfitnah orang ini. Wa akala mal hada, dan pernah memakan harta orang ini secara zalim. Wa daraba hada, dia pernah memukul orang ini. Wa syafaqa dama hada, dia pernah melukai orang ini. Jadi orang-orang yang pernah menjadi korban dari kezalimannya dihadirkan di hadapannya. Fa yu'ta hada min hasanatihi wa hada min hasanatihi wa hada min hasanatihi wa hada min hasanatihi wa hada min hasanatihi. Kemudian diambillah pahala salatnya, pahala puasanya, pahala zakatnya, diberikan kepada orang yang pernah dia bully, diberikan kepada orang yang pernah dia fitnah, diberikan kepada orang yang pernah dia ambil hartanya, diberikan kepada orang yang pernah dia pukul, diberikan kepada orang yang pernah dia lukai. Fa in faniyat hasanatuhu qabla an yuqdama alaih, apabila habis pahala salat, puasa dan zakatnya itu sementara hutang-hutangnya belum terbayar, ukhidha min khatayahum faturiha alaih summa turiha finnar, maka diambillah kesalahan-kesalahan korban-korbannya itu, kemudian ditimpakan kepadanya, kemudian dia dimasukkan ke dalam neraka. Jadi di akhirat ada situasi di mana pahala kita yang seharusnya kita ingin kalau dapat itu pahala kita berikan untuk istri kita yang kita cintai seumur hidup itu. Kita ingin membantu orang tua kita agar pahala sholat kita, pahala puasa kita bisa kita berikan kepada ayah bunda kita agar menolong mereka. Kita ingin agar pahala itu bisa kita berikan kepada anak-anak kita. Akan tetapi ketika itu situasinya memberikan pahala kepada orang yang kita cinta tidak bisa, malah puasa, zakat dan sholat kita, pahalanya kita berikan kepada orang-orang yang kita benci dan menjadi musuh kita di dunia. Ini menjadi pelajaran bagi kita bahwa selain daripada kita harus bagus dalam ibadah ritual, kita juga harus bagus dalam ibadah sosial. Keduanya beriringan, berdampingan, berkait kelindan, tak bisa dipisahkan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.